A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang mana berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang mana artinya terdapat di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Barang siapa yang mengharapkan Allah dan hari kiamat dan juga berzikir dengan yang banyak. Nah, di sini kita mengetahui dari ayat ini bahwasannya di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mencontoh semua perilaku beliau. Karena semua perilaku beliau, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, itu menjadi suri tauladan kita semuanya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan, kita pasti mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW menjadi tauladan yang sangat baik bagi kita. Kita bisa mencontoh apa aja sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan. Apa kegiatan-kegiatan beliau, apa yang dicontohkan daripada beliau bisa kita tiru dan bisa kita ambil untuk menjadikan kegiatan kita juga selama bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu memperbanyak ibadah dan amal soleh. Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan beliau lebih meningkatkan ibadahnya. Tahajud beliau itu lebih sering daripada hari-hari sebelumnya dan lebih panjang daripada hari-hari sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada malam hari, ya kan, tunaikanlah salat nafilah tahajud, kata Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu, ya kan, ke tempat yang tinggi. Nah, dengan kita sholat tahajud, kalau pengen derajatnya diangkat oleh Allah, maka hendaklah kita melaksanakan sholat tahajud, meniru atau mencontoh daripada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, suri tauladan yang diberikan oleh Nabi yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan di tempat diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad ketika di bulan suci Ramadan bersama Jibril itu tartilnya atau membaca Al-Qurannya lebih sering, lebih intens. Dan untuk memahami Al-Quran dan sebagainya itu lebih intens di bulan suci Ramadan bersama malaikat Jibril. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad harus lebih bisa lagi mengikuti daripada jejak-jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus juga kita yang ketiga yaitu berakhlak yang mulia, ya kan? Berakhlak yang mulia dan juga berperilaku yang baik. Sebagaimana kita di bulan suci Ramadan hendaknya bukan hanya menjaga makan, minum dan lain sebagainya, tetapi juga menjaga perilaku batin kita. Ya, sifat iri, dengki, dendam, ya kan, berbohong, mencaci, fitnah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita jaga juga. Terkadang kita lebih fokus terhadap hal-hal yang lahir, lupa terhadap hal-hal yang batin kita. Kita lupa untuk menjaga hati kita, ya kan, biar tidak berburuk sangka kepada orang, tidak dendam kepada orang, tidak benci terhadap orang. Nah, ini yang perlu kita jaga juga, hati kita. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh yang terbaik. Ketika beliau disakiti, diusir dari Mekah, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membenci, bahkan beliau tidak dendam. Beliau apa? Membalas dengan kebaikan. Nah, dengan membalas kebaikan seperti itu, akhirnya apa? Orang-orang yang dulu membenci Rasulullah, ya kan, yang menghina Rasulullah, menjadi orang-orang yang sangat sayang kepada Rasulullah. Kenapa? Akhlak yang diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang keempat yang bisa kita contoh yaitu Nabi itu suka sangat bersedekah dan berbagi. Jadi ketika bulan suci Ramadan, Nabi lebih intens lagi untuk berbagi kepada fakir-fakir miskin. Apalagi kita bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan iftar gratis dan sebagainya. Nah, ini menjadi ladang buat kita, ladang amal buat kita untuk bersedekah, untuk berbagi selama bulan suci Ramadan. Karena apa? Memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang menjalankannya.
Nah, kita berpuasa terus juga kita memberikan makan untuk orang yang berpuasa juga pahalanya double berarti kita. Makanya kita hendaklah mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kelima, kita hendaklah memperbanyak doa. Sebagaimana kita ketahui ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau kepalanya daripada ibadah. Ya kan? Kalau ibadah tanpa doa berarti kita itu sombong. Kepada siapa kita meminta selama ini? Nah, berdoa itu artinya kita meminta kepada Allah. Di dalam sholat pun itu semuanya doa semua isinya, ya kan? Rabbi firli warhamni wajibur, itu kan doa. Ya Allah ampunilah aku dan sebagainya. Subhan, memuji, berdoa. Nah, makanya doa ini merupakan salah satu inti daripada ibadah. Makanya kita jangan bosan-bosan berdoa, minta doa dan mendoakan orang. Kita berdoa, mendoakan orang yang baik-baik, ya kan, minta doa sama orang, minta doa yang baik-baik, minta keberkahan dan sebagainya. Insya Allah hidup kita pun menjadi berkah. Nah, dan juga selanjutnya, ya kan, masih banyak lagi, tapi yang terakhir ini saya kasih tahu, mungkin kita bisa mencari keberkahan di malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini hanya di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Malam di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya hendaklah di malam Lailatul Qadar atau di akhir daripada 10 Ramadan kita beritikaf di masjid mencari keberkahan di malam Lailatul Qadar. Nah, makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menjalankan dalam kehidupan kita. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.